Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Anak-anakku, marilah kita mencoba membedah soal latihan berkenaan dengan tekanan. Perhatikan di sini ya, ada 4 buah gambar. Jika keempat benda memiliki massa yang sama, urutan benda dari yang tekanannya besar ke tekanannya paling kecil. Nah, kita ketahui bahwa persamaan tekanan itu sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan. Berarti di sini secara apa jelas ya di sini kalau kita narasikan ini bahwa definisi dari tekanan itu adalah besarnya tekanan yang tersebar pada tiap satu satuan luas. Makin kecil luas permukaannya, maka makin besar gayanya. Dan makin besar gayanya ini maka akan makin besar pula tekanannya ya. Berarti kalau kita amati di sini dari yang kecil dulu permukaannya. Kita susunkan nomor 3 ke nomor 4, selanjutnya ke nomor 1 dan ke nomor 2. Oke ya. Lanjut ya. Nomor berikutnya. Nah, ini berkenaan dengan apa ini? Dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis air itu sama dengan massa jenis dikali dengan gravitasi dikali dengan kedalaman. Gravitasinya berapa? Mohon maaf ini massa jenisnya. Massa jenisnya sudah ada ya 1000 ya. Massa jenisnya 1000. Gravitasinya belum diketahui. Kalau belum diketahui, kita gunakan gravitasi itu angka 10 ya. Jadi 10 meter per sekon kuadrat. Bagaimana dengan kedalamannya? Kedalaman itu ingat yang namanya kedalaman dari permukaan ke bawah ya. Jadi bukan dari bawah ke atas, bukan. Nah, berarti di sini 0,8 dikurangi 0,2 sama dengan 0,6. Maka hasilnya adalah ini kita coret saja ya. Berarti 6 dikali 1 6. Kemudian dikali 1000 berarti sama dengan 6000 ya. Satuannya jangan lupa ya, Newton per meter persegi. Oke, lanjut. Nomor berikutnya. Perhatikan gambar di sini, rancang bangunan tanggul yang tepat untuk menahan air. Untuk yang A ini kurang tepat ya. Kalau seperti ini biasanya cepat roboh juga ya. Kalau kemudian yang berikutnya yang B ini justru yang besarnya harusnya di bawah, ini malah di atas. Berarti ini juga tidak memungkinkan. Kalau yang C ini sangat memungkinkan, kalau yang D kalau seperti ini juga kurang tepat ya. Berarti yang kita ambil adalah yang C. Selanjutnya tekanan zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan ke segala arah dan besarnya sama, merupakan bunyi dari, nah ini berarti tentang hukum Pascal ya. Ini tentang hukum Pascal. Oke, lanjut ya. Berikutnya, nah ini tentang pipa O ya. Kalau seperti ini, kita ingat di sini bahwa di sini P1 itu sama dengan P2 ya. P1 sama dengan P2. Nah, kita ingat di sini bahwa tekanannya itu adalah sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali ketinggiannya. Ya kan di sini ketinggian ya. Kalau di sini ketinggiannya. Mau kedalaman boleh lah, ketinggian nggak apa-apa ya. Kalau di sini. Nah, di sini karena gravitasinya sama-sama, baik P1 P2, maka kita abaikan aja dulu untuk gravitasinya. Nah, jadi cara menghitungnya P1 ya di sini P minyak berarti sama dengan P air. Ya, tekanan pada air. Di mana untuk tekanan minyak kita gunakan persamaan rho minyak ya dikali dengan ketinggian pada minyak itu. Kemudian untuk tekanan air ya sama dengan dikali dengan ketinggian pada air. Maka akan dihasilkan tekanan minyak itu sama dengan, nah di sini tekanan air itu sudah diketahui kan, ya. Oh, mohon maaf bukan tekanan ya. Eh,
massa jenis ya, massa jenis, mohon maaf. Jadi massa jenis airnya adalah 1000 kilogram per meter kubik, kemudian ketinggian air itu 12. Nggak apa-apa, di sini tidak dikonversikan pun tidak apa-apa. Dibagi dengan ketinggian minyak adalah 15. Berarti sama dengan 12.000 dibagi 15. 120 dibagi 15 berarti sama dengan 8 ya. 8 berarti 8, sisanya 02 berarti 800. Nah, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, ini hasilnya ya. Oke, lanjut. Nomor berikutnya, perhatikan tabel sesuai dengan data pada tabel di atas. Nah, di sini kita yang harus ingat itu konsep dasarnya adalah bahwa massa jenis itu sama dengan massa dibagi dengan volumenya ya. Jadi massa dibagi dengan volume. Kemudian di sini kalau melihat gambar berarti di sini tentang hukum Archimedes, ada tenggelam, ada melayang, kemudian ada mengapung. Berarti ingat di sini, jika massa jenis air ya, ada massa jenis air, kemudian ada massa jenis benda. Nah, kebetulan massa jenis airnya udah diketahui 1000 kilogram ya per meter kubik. Kemudian nanti perlu ingat juga untuk mengkonversi dari satuan gram per sentimeter kubik ke kilogram per meter kubik ya. Ini tinggal kali aja 1000 ya, tinggal dikali 1000. Oke, kita mulai di sini. 450 ya dibagi 10 kali 10 kali 5 berarti dibagi 500 ya. Dibagi 500. Nah, kalau dibagi 500 berarti 450 dibagi 500 berarti sama dengan 0,9. Berarti kurang lebih 900. Kalau dikali 1000 berarti 900 kilogram per meter kubik. Untuk yang ini adalah 900 ya, 900. Kemudian yang kedua, di sini 600 dibagi 15 dibagi 12, dikali 15 dikali 12,5 dikali 4. Berarti sama dengan 750. 600 dibagi 750 berarti kurang lebih 0,8 ya. Berarti massa bendanya ini, massa jenis bendanya adalah 800. Kalau 800 harusnya bukan tenggelam ya, tapi justru harusnya mengapung di sini ya. Ini juga harusnya mengapung atau melayang. Kemudian yang C, 480 dibagi 12,5 kali 8 kali 4 ya, kali 4. Berarti kurang lebih hasilnya itu 400 ya. 480 dibagi 400. Berarti 1,2. Berarti di sini massa jenis bendanya itu adalah 1200. Harusnya tenggelam. Ini harusnya tenggelam. Kemudian yang D, 560 dibagi 10 kali 10 kali 8. Berarti dibagi 800. Berarti hasilnya kurang lebih di sini 0,7 ya. 0,7 kali 1000 berarti 700. Nah, kalau 700 juga harusnya mengapung atau melayang ya di sini. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, kenapa yang A? Karena di sini massa jenis airnya itu lebih besar daripada massa jenis benda, sehingga bendanya ada kemungkinan melayang atau mengapung. Oke, itu saja ya. Harusnya ya kalau kalau secara teori sebetulnya sama dengan ya. Jika massa jenis air sama dengan massa jenis benda, maka akan melayang. Kalau misalnya massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda, maka bendanya akan mengapung. Jadi kita ambil aja jawaban yang A. Itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.